Assalamualaikum, kembali lagi dengan saya Dimas di channel Dimas Nugraha. Dan kita masih melanjutkan ya untuk Odoo Technical Tutorial, dan kita sekarang masuk ke section views. Nah, sebelumnya kita lihat dulu untuk overview-nya. Jadi di views ini sebenarnya juga saya bagi dua. Yang pertama ada views part 1, membahas tentang views record, view arsitekturnya, basic view, menu, dan atribut, termasuk action menu ya. Ada namanya action menu gitu kan. Dan di sini mungkin akan dibagi juga ke dalam beberapa bagian video ya. Kalau dalam satu video cukup sih, saya akan di satu videokan juga. Tapi kalau misalnya terlalu panjang, jadi saya akan bagi ke dalam beberapa part gitu kan. Oke, jadi di Odoo itu views yang kita lihat lah ya. Kita lihat ke Odoo dulu sebelum kita mendeskripsikan membuat sebuah view di Odoo. Jadi kita lihat dulu di Odoo itu ada yang namanya basic views. Basic view itu apa? Basic view itu ada 3 biasanya ya. Itu tree itu adalah ini ya. Untuk nama-namanya diabaikan dulu. Jadi bentuk tree adalah table ya. Table, tree itu sama. Terus yang kedua, yang tadi kan satu, yang kedua adalah search. Search ini adalah di sini. Ini adalah search view, dan di sini tuh terdapat 3 section. Ada favorit, ada group by. Kalau query kan ada group by, nah itu sama konsepnya. Terus ada filter. Filter ini konsepnya seperti where lah ya, where value ini is ini gitu kan, sama dengan ini atau in ini gitu. Untuk like gitu kan, nah itu filter gitu kan. Jadi di search view ini ada 3 bagian. Untuk favorit di sini biasanya kalau kita udah search nih, nah kita mau save gitu kan filternya, supaya kita nggak filter ulang gitu kan. Nah itu pakai favorites gitu kan. Ataupun di sini kita bisa melakukan searching gitu kan, kayak ngetik kita mau searching by apa nih gitu kan, yang tersedia di dalam table tersebut. Ini kan ada 3 ya. Nah kalau misalnya kita pindah ke ini search view-nya, ternyata yang didefinisikan itu ada 6 ada 6 kolom atau ada 6 field gitu kan. Fieldnya apa aja, kita mau cari by apa nih gitu kan, kayak gitu. Jadi ini search view. Yang ketiga adalah form, tentunya untuk melakukan editing yang lebih lengkap gitu kan. Ini adalah form view dari Odoo gitu kan. Yang sebelah kanan mungkin teman-teman abaikan dulu, nanti kita akan bahas di video terpisah ya. Jadi di sini adalah form, dan di form juga terdapat tree view atau list view atau table view, yaitu adalah detail dari headernya. Kalau memang di form tersebut ada detailnya gitu kan, ada childnya gitu. Jadi ada tree juga gitu kan di dalam form. Terus ada atribut ada button gitu kan, ada status bar gitu kan, macam-macam lah ya. Jadi kita akan mengenal tentang basic view gitu kan, dan cara membuat basic view dari Odoo itu kayak gimana. Nanti ada pembahasan tersendiri juga tentang view-view yang lain gitu kan, banyak ya. Ada Kanban di sini, teman-teman bisa lihat ada Kanban, ada kalender, ada pivot, graph, ada juga activity, dan di enterprise juga ada Gantt chart gitu kan, dashboard, view map, terus juga grid gitu kan. Nah itu banyak view di enterprise juga. Jadi gitu, nanti akan ada part kedua untuk ngebahas tentang view yang lain gitu kan. Nah di sini kita akan belajar bagaimana cara membuat view di Odoo. Jadi kita akan membuat 3 view ya, form atau a list, form, dan search view gitu kan. Gimana sih cara mendeklarasikan view-nya. Termasuk kita juga akan membuat ada namanya tuh action menu dan menu gitu. Jadi berbeda nih. Ada action menu namanya tuh action window, dan ada menunya. Jadi kalau menu adalah ya ini gitu kan, menu yang ada di sini. Nah kalau action menu adalah ketika kita klik ini, itu akan mengarah ke action yang mana gitu kan. Itu di Odoo konsepnya seperti itu gitu kan. Oke, sebelumnya kita akan mulai dulu untuk pembahasan tentang pembuatan view ya.
Nah, jadi di Odoo itu ada namanya view record. View record ini adalah setiap kita mendefinisikan view itu pasti menggunakan tag record di XML gitu kan. Jadi XML strukturnya ini tuh struktur yang sudah dibuatkan oleh Odoo gitu kan. Nah, kita tinggal ikutin untuk polanya. Polanya untuk standar adalah seperti ini ya. Makanya kenapa kita buat dengan scaffold, karena sudah dibuatkan template dari perintah scaffold tersebut gitu. Oke, di sini yang paling atas itu pasti selalu dibungkus dengan Odoo, ataupun bisa ada tambahan, biasanya menggunakan tag XML version 1 encodingnya UTF-8 gitu kan. Itu pasti harus sih UTF-8 ya. Nah, terus ada bungkus lah ngomongnya ya. Bungkusnya tuh Odoo gitu kan. Nah, baru di dalamnya adalah record gitu kan, record view-nya. Kalau untuk data sebenarnya teman-teman bisa di komen, bisa dibuang juga, jadi nggak perlu pakai data juga nggak masalah gitu kan. Oke, kita akan ke view pertama, list ya, list, table atau tree view. Kita uncomment, hapus. Nah, di sini sudah dibuatkan. Coba saya refactor dulu ya, refactor code mana ya, code reformat code. Oh, space-nya masih 2 ya. Saya biasa menggunakan space 4 ya untuk XML, jadi biar lebih ada jaraknya aja gitu kan. Oke, di sini sudah dibuatkan ya. Untuk view record itu semuanya menggunakan tag record untuk mendefinisikannya dengan 2 atribut. Yang pertama adalah model, yang kedua adalah ID, atau mau dibalik juga ID dulu terus model, itu juga nggak masalah. Yang penting ada 2 atribut, model dan ID. ID ini adalah ID eksternal, jadi dia akan menjadi ID eksternal, bukan ID di database yang integer ya. Itu kalau itu udah di generate sama Odoo otomatis. Nah, nanti akan ada yang namanya IR model data, yang mana itu adalah storing external ID di combine dengan nama modul. Jadi nanti kita bisa manggil untuk views itu menggunakan nama modul titik external ID yang kita gunakan. Jadi ini adalah di sininya ID, tapi secara nanti pemanggilan itu nanti external ID ya, kayak gitu. Jadi intinya ini mandatory ya, ID, dan ID ini nggak boleh sama ya, terutama kalau di dalam satu modul gitu kan. Nah, makanya di dalam Odoo itu untuk penamaan views itu biasanya Odoo itu nama modul atau menggunakan awalan view nama modul terus underscore list ini berarti kan tree atau table ya. Kalau teman-teman mau namain table juga nggak masalah gitu, atau misalnya dibalik view list Odoo tutorial, atau mau dibalik Odoo tutorial view list, itu juga nggak masalah. Yang penting identitasnya kita kenapa ada naming convention tentang external ID ini, karena untuk memudahkan kita gitu, karena nanti suatu waktu pasti kita butuh untuk memanggil view ini gitu kan, kayak gitu. Jadi untuk ini model untuk pembuatan view pasti semuanya ke ir.ui.view gitu kan, itu pasti. Oke, selanjutnya di dalam tag record ini, di dalamnya itu ada field yang isinya adalah name yang mandatory ya, yang mandatory untuk view awalan itu adalah name, model, dan ars atau arsitektur. Name adalah penamaan aja sebenarnya, tapi untuk naming conventionnya ini juga ada. Biasanya itu nama model terus di-combine dengan nama view type-nya apa gitu kan. Misal kita samain deh sama view type-nya ya, berarti tree ininya juga tree gitu kan, kayak gitu. Terus untuk model, nah model ini adalah model yang kita definisikan di
di apa namanya di file.py ini ya. Jadi kita copy, tadi kan sebenarnya udah ada ya, kita replace. Nah, ini menggunakan titik ya, bukan menggunakan underscore yang ada di database, tapi menggunakan titik modelnya. Terus yang ketiga adalah art atau arsitektur dengan tipe ini XML ya. Untuk view basic view dan view nanti Kanban, graph dan lain sebagainya itu tipenya adalah XML gitu kan. Walaupun nanti ada yang tipenya itu adalah HTML gitu kan, itu opsional. Nah, untuk pembuatan view itu biasanya yang ketiga ini mandatory kayak gitu. Terus di dalam arsitekturnya itu ada view type-nya. View type-nya apa nih gitu kan? Berarti di sini tree gitu kan. Jadi untuk list, table atau tree itu view type-nya tree. Untuk form nanti view type-nya form, untuk search view type-nya juga search gitu. Jadi khusus untuk tree ini memang istilahnya agak banyak ya. Jadi ada tree, ada list, ada table gitu kan. Nah, di sini Odoo menggunakan tree gitu kan. Oke. Terus di dalam arsitektur tree-nya itu ada fill apa aja? Fill-nya dari mana? Fill-nya adalah dari model Odoo tutorial gitu kan. Jadi kita lihat nih di model Odoo tutorial dan ada apa aja gitu kan filenya. Nah, kita copy satu-satu aja ya. Coba kita split ya, split. Yang ini kita hide. Oke, kita kan name-nya udah ada. Total description text kita skip dulu. The user ID, terus juga untuk line biasanya di preview itu nggak ditampilin ya. Kita juga tampilin aktif, duplicate dulu, kalau duplicate, terus juga company, salah, duplicate, kita duplicate dulu, company, currency, price total juga kita tampilin nggak masalah. Di sini ya, price total. Terus image nggak usah, date boleh kita tampilin ya. Jadi untuk membuat review itu simple ya. Tinggal fill name. Fill name ini berarti adalah nama filenya ya. Kalau fill ini adalah tag HTML, tag XML, tag struktur XML yang dibuat Odoo. Jadi nama fill di dalam objek ini apa gitu kan. Termasuk ini ya, name model art ini juga sebenarnya nama fill. Nama fill yang ada di mana? Nama fill yang ada di IR UI view gitu kan. Nah, kalau ini fillnya adalah dari Odoo tutorial gitu kan. Jadi kita bisa ngeluarin semua nih fill-fill yang ada di sini di Odoo tutorial keluar ke dalam tree view ini. Tapi kita nggak keluarin semua ya, biar nggak terlalu banyak di UI-nya. Dan nanti juga kita akan belajar tentang atribut dari fill-nya, itu banyak gitu kan. Dan di sini juga kita akan bahas sedikit tentang atribut dari tree view-nya ya. Oke, kita nggak keluarin semua lah ya. Nanti di form baru kita keluarin semua untuk fill-fill-nya, termasuk fill yang ada di abstrak ini. Kita bisa panggil langsung gitu kan. Oke, kita udah selesai ya untuk mendefinisikan membuat view tree gitu kan. Oke, kita selanjutnya akan membahas sedikit atribut dari tree view ya. Oke, kita close dulu, mungkin ini kita pindah lagi ke sini ya. Oke, kita balikin, kita ke view lagi. Untuk nama file bebas ya, tapi biasanya juga menggunakan nama model. Jadi Odoo tutorial, Odoo_tutorial_views.xml. Nah, itu biasanya kayak gitu naming convention untuk nama filenya ya. Oke, di tree itu juga ada atribut, ada beberapa atribut ya. Dulu sih biasanya ada string ya, ada string ini adalah untuk mendefinisikan view ini nanti di UI gitu kan, nama dari tree view ini. Tapi string ini udah nggak dipakai sebenarnya, deprecated gitu kan. Jadi dia udah ngambil otomatis dari nama model ini.
nanti untuk description-nya gitu kan, walaupun tetap masih bisa di replace di sini stringnya. Jadi di atribut tree ini juga ada beberapa ya, termasuk untuk akses right, tapi di sini bersifatnya nanti adalah dia bersifatnya di dalam view itu akses right-nya gitu, bukan by group user. Jadi ada delete. Nah ini juga 1 atau 0. Kalau 1 berarti artinya boleh delete untuk record di view ini gitu kan. Jadi dia spesifik di view gitu akses right-nya. Kalau 1 ya berarti boleh gitu kan. Terus juga ada create, ada juga edit gitu kan. Ada juga satu lagi duplicate. Ini juga sama, duplicate ini mirip create lah ya. Jadi kalau kita isi 0 gitu kan, atau isi false, itu dianggapnya berarti kita nggak punya akses duplicate. Termasuk yang lainnya, create, edit, delete gitu kan, kecuali read ya. Kalau read nggak ada. Dan juga ada atribut namanya itu export XL SX. Oke. Nah ini juga sama ya, jadi atributnya 1 dan 0 gitu kan. Terus juga ada atribut sampel namanya. Nah sampel ini tuh kayak semacam apa ya, sampel data, tapi dia bentuknya tuh kayak image gitu kan. Jadi kalau data tree-nya tuh masih kosong, nah itu dia kayak ada semacam gambar atau background kayak gitu, padahal itu ya kosong datanya gitu kan. Jadi kalau di sini kita nggak bisa lihat ya, karena saya menggunakan data demo, jadi nggak bisa kelihatan gitu kan data kosong yang mana gitu. Kalau kita lihat, nah ini contohnya mungkin ya, ini sampel. Jadi kalau datanya tuh not found, ini sampelnya true ya, sampelnya tuh 1, jadi kayak dikasih background contoh data gitu kan. Jadi itu ya atribut-atribut dari tree gitu kan. Dan masih ada beberapa kayak JS class gitu kan, itu atribut dari, kalau JS class ini adalah JS class ini untuk nanti penambahan widget ya. Nanti kita akan bahas di series terpisah untuk JS class ini, karena lumayan cukup ribet ya untuk membahasnya kayak gitu. Jadi kalau untuk polosan kayak gini ini udah bisa gitu kan. Ada juga konteks gitu kan, itu bisa. Jadi kalau konteks itu ini di sini kita bisa memanggil konteks yang dikirim oleh action gitu kan. Itu juga nanti kita akan bahas sendiri lah ya di video-video selanjutnya, sambil mungkin kita akan buat modul baru juga yang lebih berguna gitu kan, karena kalau ini kan cuman audio tutorial aja gitu. Mungkin nanti kita akan buat modul yang lebih bagus lagi, dan di situ kita akan menggunakan berbagai macam atribut dari view gitu kayak gitu. Jadi untuk polosan ini udah berfungsi ya. Selanjutnya kita akan buat view form ya, form dan search. Nah biar cepat, sebenarnya untuk teman-teman dari VS Code itu juga ada snippet di VS Code extension, itu bisa mempercepat untuk membuat view. Ada dia kayak ngetik misal tree view odo gitu, nanti akan langsung dikasih template ya, kita tinggal ngerubah nama filenya gitu kan, dan ID-nya kita rubah gitu kan, kayak gitu. Oke, kalau saya sih biasanya kopas aja ya, kopas kita di bawah. Oke, ini abaikan dulu ya, kita tutup tagnya, tag recordnya kita tutup, kita tinggal ganti aja. Nah ini nggak boleh sama ya sebenarnya. Kalau sama nanti akan ke replace, dia kan sifatnya itu nanti ketika kita melakukan upgrade dia akan mulai dari atas. Nah kalau misalnya sama, yang di atas ini itu di replace dengan yang di bawahnya, makanya kita bedain. Nah karena di sini kita form, kita tinggal ganti aja form, terus ininya juga sama form, model tipenya, arsitekturnya, tipenya nggak usah kita ganti. Terus kita akan membuat form view. Nah caranya sama gitu kan, view type hanya apa, form. Oke, buka dan tutup tagnya.
Terus di dalam form itu arsitekturnya sebenarnya lumayan banyak ya. Nah, kita akan bikin form sederhana ya. Untuk bikin form itu tag yang di dalam form itu biasanya ada sheet. Nanti juga ada header di atasnya sheet. Yang tadi ada button di atas ya. Kalau kita lihat di Odoo, kita lihat contohnya. Nah, di sini ada header ya. Nanti kita akan buat juga. Kebetulan kan kita menggunakan field state juga gitu. Ya, kita akan buat form sederhana gitu kan. Nah, untuk form juga sama. Itu mirip dengan kita coba buat apa namanya? Komen deh di sini. Kita buat komen. Kita bikin dulu di sini. Create satu, kita copy, oke, kita ganti, salah, edit, ya Allah, delete, duplicate, kita bikin satu-satu aja, tapi nanti kita komen sih. Export XLX, terus ada juga JS class. Ini apa aja ya, class name, class widget, class widget. Terus ada juga tadi, kalau sampel di form nggak ada ya, ada juga tadi konteks ya. Jadi ada yang di form, ada yang memang ada yang di form aja, ada yang di tree aja, ada yang memang dia sifatnya global. Kita pindahin sini ya. Oke, ini atribut dari, misal ini view type. Ini untuk basic ya, basic view aja deh, basic view. Oke. Jadi ini atribut dari basic view ya. Oke, kita lanjut. Untuk form, di dalamnya itu dibungkus dengan sheet. Nanti teman-teman bisa lihat, sheet itu adalah ini ya, kalau teman-teman lihat nih jelas. Kalau dulu itu dibuat shadow ya, lebih jelas, tapi sekarang shadownya dihilangin. Jadi ini dia dibungkus sheet, ini sheet. Nanti dia akan di-generate ke dalam HTML biasa ya. Bukan XML, karena kalau XML kan nggak bisa dibaca juga di browser, akan jadi XML kayak gini juga gitu. Jadi XML ini akan semacam ditranslate atau di-convert ke dalam HTML gitu kan, oleh engine-nya Odoo gitu kan, engine front end-nya Odoo. Oke, di dalam sheet itu ada group. Group ini apa? Group ini adalah, kalau di Bootstrap itu call ya, kolom misal kolom 12 gitu kan. Nah, ini kolom 12 adalah ini kolom 12. Kalau kita buat grup lagi, nah ini berarti dia masih kolom 12 karena grupnya 1. Kalau misalnya kita 2, nah ini berarti grup ini anggapannya itu adalah call 12. Jadi kan kalau di Bootstrap tuh dia call itu 12 ya, mau large atau small gitu kan, atau XS gitu, extra small, itu juga 12 ya maksimal. Nah, kalau dibagi dua gini berarti ini adalah call 6 dan call 6, kiri dan kanan gitu kan. Kayak gitu untuk konsep arsitekturnya. Oke, kita buat aja 2 grup ya. Jadi nanti akan ada di kiri dan ada di kanan gitu kan. Kalau misalnya kita masukin grup lagi itu sebenarnya bisa, tapi di UI-nya nanti akan aneh gitu kan, karena dia semakin kecil kan. Oke, kita akan tampilin beberapa field aja semua field ya kita tampilin di view form ini. Kita copy, ini bisa ya, kita copy semua aja. Kita copy semua, kita rapihin. Kok nggak rapi ya? Kita reformat aja, reformat. Di VS Code juga harusnya ada ya, reformat. Oke, kita udah rapihin. Jadi ini yang sebelah kiri ya nanti. Jadi
dia kalau di atas berarti di kiri, kalau di kanan dia kalau di bawah ke kanan. Kalau misalnya nanti kita bikin, oh ya, kalau kita bikin grup lagi di sini, kita bikin grup lagi. Nah, ini bukan ke kanan lagi ya, tapi dia ke bawah. Jadi 1 2 3 4 gitu kan. Jadi seperti kolomnya di Bootstrap gitu kan. Atau mungkin mirip grid ya. Jadi kayak grid 1 2 3 4 5 6 gitu. Oke, kita buat 2 grup aja ya. Nah, tadi ada yang belum kita keluarin nama filenya, berarti masih ada berapa ya? Description kita keluarin ya, description, fill, name, description. Oke, nanti untuk atribut fill kita akan ada section sendiri ya, karena ngebahas basic view aja udah lumayan sih. Oke, total compute belum ya. Total compute kita duplicate sebanyak mungkin, replace tag IDs, replace. Oke, untuk tag IDs dan tutorial lain di sini ada perlakuan khusus. Jadi untuk tag IDs di sini saya kasih atribut tambahan sementara. Jadi ada namanya tuh widget many to many tag. Artinya dia, karena kalau many to many kita nggak pakai widget many to many tag, itu dia akan tampil table, dia akan tampil tree view gitu kan. Atau kita biarin dulu aja deh, kita lihat ya defaultnya. Nah, untuk line kita nanti ada treatment khusus ya. Oke, aktif juga kita keluarin aja. Terus apa ya, price total udah, attachment boleh kita keluarin. Terus icon image nanti kita bagi 2 ke atas juga sih. Note kita di sini boleh, date only kita ke atas ya. Terus untuk stat kita ada treatment khusus juga. Jadi untuk yang lain dan stat ada treatment khusus nanti. Jadi untuk stat dia akan jadi status bar gitu kan. Untuk line nanti akan seperti sales order tadi ya, dia ada tabelnya sendiri gitu. Oke, ref kita keluarin juga, ref satu lagi ya. Kalau modelnya kita nggak perlu keluarin, atau kita keluarin aja nggak apa-apa. Oke, yang satu lagi res ID ya, jadi biar kelihatan untuk filenya nanti di UI kayak gimana. Oke, harusnya kita udah keluarin semua ya nama filenya. Oke, beres. Jadi untuk pembuatan form itu seperti itu ya. Jadi hampir sama dengan tree, bedanya ada arsitektur tambahan, ada tag tambahan gitu kan. Dan untuk tag-tag ini tuh ya lebih lengkapnya teman-teman bisa baca dokumentasi gitu kan. Jadi saya mungkin hanya jelaskan yang sering dipakai aja gitu kan. Terus minimal basic view-nya itu kita bisa membuat gitu kan. Oke, kita sudah buat. Jadi nanti ini ada yang di kiri, ini ada yang di kanan ya. Oke, untuk selanjutnya kita akan next ke search view ya. Seperti biasa kita akan kopas. Kalau teman-teman pakai snippet, digunakan aja snippetnya. Tutup dong, tutup record. Oke, kita akan ganti namanya jadi search. Ini juga jadi search. Oke, modelnya nggak usah, tipenya sama, dan di sini view type-nya adalah search ya, search. Oke, untuk search itu mirip dengan tree view, tapi dia ada atribut tambahan, ada filter dan ada group by gitu kan. Untuk favorit itu nggak ada ya. Dan ada juga satu tambahan yaitu control panel gitu kan. Itu nanti ada section khusus juga ya, itu juga. Dan ada juga control panel, itu juga ada pembahasan khusus nanti ya, jadi lumayan panjang pembahasannya. Jadi untuk search view basicnya kita akan buat untuk ketika ngetik itu akan muncul field apa aja. Terus untuk filter kita bikin satu contoh dan group by satu contoh. Oke. Nah, untuk
mendeskripsikan search view itu hampir sama dengan dengan tree. Nah, kita bisa keluarin juga field name atau kita copy ya biar cepet. Tapi tidak semua field ya untuk search di sini kan. Kalau kalau price total gitu kan di angka, nah itu enggak sih. Kalau misalnya many to one, di sini kita bisa keluarin ya, salah search lagi, kita paste terus misal company currency. Nah, ini bisa nih kayak gini, atau apalagi ya. Jadi nggak semua ya, mungkin teman-teman bisa baca deskripsi lengkapnya di Odoo dokumentasi ya. Oke, segini aja ya. Terus kita bikin satu filter. Nah, caranya untuk filter nanti kan tadi kan ada 3 ya. Ada custom filter, ada group by, ada favorit. Nah, kita akan buat yang custom filter. Jadi nanti tinggal klik aja filternya gitu kan. Sama group by. Oke, filter ada atributnya namanya name. Name ini adalah nama atribut aja sebenarnya, identitas gitu kan. Oke, kita akan bikin nama atribut di sini. Kita akan bikin custom filter aktif aja ya, aktif. Nah, selanjutnya ada property, ada atribut namanya domain. Domain ini semacam where lah ya, where di query gitu kan. Nah, caranya adalah kita tutup dulu deh tagnya. Seperti ini ya. Yang pertama adalah nama, jadi dalam bentuk array, terus di dalamnya ada tuple ya. Nama filenya gitu kan. Nama filenya apa? Aktif. Terus ini di dalam tuple ini itu berarti di sini adalah filenya, di sini adalah kondisinya. Itu bisa sama dengan, bisa in gitu kan, ataupun bisa contains gitu kan, atau ya tidak sama dengan gitu. Nah, value-nya adalah aktifnya true gitu kan. Oke, terus ada string. Nah, string ini ya untuk tampil di UI-nya nanti, nama filternya apa gitu kan. Misal di sini active record. Oke, ini udah cukup ya untuk filter. Kita akan buat satu lagi namanya group by gitu kan. Gimana cara membuat group by? Jadi nanti kita nggak perlu tuh klik add custom group by gitu. Jadi kita udah bikin ini, tinggal klik aja group by ya. Jadi otomatis akan ke group by. Oke, tagnya adalah group. Terus kita bikin expand-nya 0. Bisa juga sebenarnya 1. Dia otomatis ketika group by dia otomatis akan ngebuka gitu, nge-expand gitu tree-nya. Oke. Terus yang selanjutnya adalah string. Stringnya adalah ini default Odoo ya, stringnya kita ikutin aja group by. Oke, kita tutup group. Terus yang selanjutnya adalah filter. Jadi di group by itu ada juga filter. Nah, bedanya dengan filter yang di atas adalah atributnya. Oke, mungkin video ini agak cukup panjang ya, mungkin kayaknya sih lebih dari 30 menit ya video ini. Jadi nanggung lah satu view lagi. Nanti untuk action menunya, action window dan menu itu di video selanjutnya ya. Oke, kita lanjut dulu ya. Filter name. Filter name ini adalah nama group by. Kembali lagi ini adalah identitasnya ya. Saya akan menggroup by ini record itu kan, defaultnya status. Jadi nanti group by field status gitu kan. Terus ada string juga. Nah, string ini nanti ya untuk di UI-nya namanya apa gitu kan. Di sini status juga. Terus ada domain. Nah, domain di sini sebenarnya list kosong ya, karena domainnya nggak perlu gitu kan. Karena kita tujuannya adalah untuk group by gitu. Oke, kita tutup aja tagnya. Nah, di sini adalah konteks group by-nya apa nih gitu, karena konteks ini nanti isinya field, isinya adalah key-nya adalah group underscore by. Ini key-nya harus kayak gini ya.
Jadi dalam bentuk dictionary ya. Terus value-nya adalah nama filenya. Jadi nama filenya kita akan group by nama filenya tuh status mana ya? Status. Oke, state ya. Nama filenya state gitu kan. Jadi kita akan group by, sorry ini string harusnya ya. Kebanyakan. Oke. Jadi kayak gini ya untuk mendeskripsikan search view. Kita akan lihat nanti jadinya seperti apa gitu kan. Sementara kayak gini. Oke, ini kita akan coba kita bisa upgrade sebenarnya, tapi kita belum bisa lihat UI-nya karena menunya belum ada gitu kan. Jadi kita harus buat menu dan action menunya dulu. Jadi untuk melihat UI-nya teman-teman bisa nonton di video selanjutnya, di next video gitu kan. Kita akan bahas menu dan action menunya. Jadi nanti teman-teman bisa lihat tuh hasil dari pembuatan basic view, tree, form, dan search view tuh kayak gimana gitu kan. Oke, mungkin di video kali ini cukup panjang. Semoga teman-teman bisa memahami video ini dan semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Sampai jumpa di video selanjutnya. Kita nanti akan bahas lebih banyak lagi tentang view ya. Jadi teman-teman tunggu aja untuk update-update video selanjutnya. Oke, mungkin saya akhiri dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.